Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan mengenai materi interferensi dalam film tipis dan interferometer Michelson-Morley, yang dimana beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Rohmatul Husniah, dan teman saya, Salsabila Fauzia Idris. Pertama-tama, coba deh perhatikan gambar berikut. Apa sih yang kalian tahu tentang fenomena pada gambar berikut? Nah, kita semua tahu kalau itu merupakan fenomena gelembung sabun, dimana kita juga tahu kalau gelembung sabun tuh warnanya putih. Tapi kalau gelembung sabun itu terkena sinar, maka gelembung sabun itu terlihat memiliki cahaya yang warna-warni. Dan cahaya warna-warni itu merupakan bukti bahwa pada gelembung sabun itu terjadi interferensi pada lapisan tipis. Interferensi sendiri itu apa sih? Interferensi sendiri merupakan perpaduan dua gelombang atau lebih yang memiliki beda fase konstan dan amplitudo yang hampir sama, yang dapat menghasilkan suatu gelombang baru. Kemudian, kalau interferensi cahaya itu apa sih? Kalau interferensi cahaya sendiri merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang menghasilkan suatu radiasi yang menyimpang dari jumlah masing-masing komponen radiasi gelombangnya itu. Kemudian interferensi itu dapat bersifat membangun dan juga dapat bersifat merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Bersifat merusak jika beda fase adalah 180 derajat. Syarat interferensi cahaya sendiri adalah sebagai berikut. Di antaranya tuh yang pertama, kedua gelombang cahaya koheren, yang berarti kedua gelombang cahaya harus memiliki beda fase yang selalu tetap. Yang kedua sinar atau cahaya yang dipancarkan harus memiliki frekuensi yang sama. Ketiga, kedua gelombang harus memiliki amplitudo yang sama. Yang terakhir itu, interferensi terjadi pada cahaya yang terpolarisasi linear atau polarisasi lain. Sekarang coba perhatikan kembali pada gambar gelembung sabun tersebut. Warna pada gelombang sabun itu bukan disebabkan oleh pembiasan. Hal itu terjadi karena interferensi konstruktif dan destruktif dari sinar yang dipantulkan oleh suatu lapisan tipis. Adanya gejala interferensi ini bukti yang paling meyakinkan bahwa cahaya itu adalah gelombang. Kemudian dilihat dari gambar merupakan proses terjadinya interferensi pada lapisan tipis atau film tipis. Peristiwa pada gambar di atas menunjukkan cahaya yang menyinari permukaan atas dari sebuah film tipis yang mempunyai ketebalan sebagian direfleksikan di permukaan bagian atas. Cahaya yang ditransmisikan melalui permukaan atas sebagian direfleksikan pada permukaan bagian bawah. Kedua gelombang yang direfleksikan itu nantinya akan berkumpul di titik P yang berada pada retina mata sang pengamat. Kedua gelombang tersebut kemudian dapat berinterferensi secara konstruktif maupun
destruktif. Warna-warna yang berada pada pita warna menunjukkan panjang yang berbeda-beda, sehingga untuk beberapa warna dapat mengalami interferensi konstruktif dan sebagian lagi mengalami interferensi destruktif. Bisa dilihat pada gambar tersebut, selisih lintasan yang ditempuh oleh sinar datang hingga menjadi sinar pantul ke-1 dan sinar pantul kedua adalah delta S sama dengan S2 min S1 sama dengan N AB plus AD sama dengan N 2AB min AD, dengan N adalah indeks bias lapisan tipis. Sesuai dengan hukum Snellius, N sin R sama dengan sin I. Selisih jarak tempuh kedua sinar akan menjadi delta S 2ND cos R. Kemudian supaya terjadi interferensi maksimum, delta S harus merupakan kelipatan dari panjang gelombang, tetapi karena sinar pantul di B mengalami perubahan fase, maka delta S menjadi M plus setengah lambda sama dengan 2M plus 1 setengah lambda. Jadi interferensi maksimum sinar pantul pada lapisan tipis akan memenuhi persamaan sebagai berikut, yaitu 2ND cos R sama dengan 2M plus 1 setengah lambda sama dengan M plus setengah lambda. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Salsabila Fauzia Idris. Baik, materi yang selanjutnya mengenai interferometer Michelson-Morley. Nah, sebelumnya, interferometer sendiri merupakan alat yang dapat menciptakan interferensi optik. Sedangkan interferometer Michelson merupakan suatu piranti yang dapat menghasilkan interferensi pada gelombang cahaya yang dicetuskan oleh Albert Abraham Michelson. Beliau memanfaatkan dua buah cermin dan satu buah pemecah sinar atau yang disebut dengan beam splitter. Nah, interferometer ini memanfaatkan sifat cahaya yang merambat lurus dan refleksi cahaya. Nah, dapat dilihat pada skema gambar ini. Nomor 1 ini merupakan sumber cahaya atau laser, nomor 2 merupakan cermin 1, nomor 3 merupakan cermin kedua, dan yang nomor keempat ini merupakan layar atau detektor. Nah, prinsip kerja dari interferometer Michelson-Morley sendiri, yaitu ketika sumber cahaya yang mengenai beam splitter ini akan ada yang dipantulkan, juga akan ada yang diteruskan pada cermin. Nah, beam splitter sendiri ini bersifat setengah reflektif, sehingga akan ada cahaya yang dipantulkan, juga akan ada cahaya yang diteruskan. Kembali lagi, prinsip kerjanya yaitu sumber cahaya yang mengenai beam splitter ini akan dipantulkan, sehingga akan mengenai cermin pertama. Nah, cahaya yang diteruskan akan mengenai cermin yang kedua. Nah, kemudian cahaya yang mengenai cermin pertama tadi akan diteruskan menuju layar atau detektor. Sedangkan cermin yang mengenai cahaya yang mengenai cermin kedua ini akan dipantulkan menuju detektor atau layar. Sehingga kedua cahaya tersebut akan bertemu dan menghasilkan interferensi. Nah, interferensi ini akan menghasilkan pola interferensi pada detektor. Nah, apa yang terjadi bila tidak ada beam splitter? Nah, yang terjadi bila tidak ada beam splitter ini, cahaya pada sumber cahaya atau laser ini tidak akan terbagi menjadi dua, sehingga tidak akan terjadi interferensi.
Sekian pemaparan dari kelompok 9 mengenai interferensi film tipis dan interferometer Michelson-Morley. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.